dari 13 sampai 45. Makanya di masyarakat itu kan tanya, ketua Karang Taruna dianak ini seperti itu. Jadi kan makanya gini, namanya Karang Taruna, definisi Karang Taruna kalau istilahnya remaja kan gitu. Remaja itu sebenarnya kan harus ya pure remaja kan gitu. Lah itu studi lah gitu loh. Makanya cara pandang masyarakat itu berarti remaja ya remaja. Nah itu studi lalu ini secara umum aja. Nah itu mungkin sharing ya. Ya ini juga bagian sosialisasi ya. Oh iya. Makanya bisa jadi memang ada beberapa info yang belum masuk ke Ya, masyarakat ya. Karena memang ya tadi ketentuannya menyebutkan secara pasif itu pemuda yang menjadi anggota Karang Taruna di usia 13 sampai 45 tahun. gitu. Pemuda dan pemudi. Oh iya. Jadi otomatis. Ya walaupun dia sudah punya anak, sudah nikah, ya walaupun usianya sudah sampai 45 tahun dia masuk menjadi bagian daripada Karang Taruna. Oh iya. Wah ini bahaya marah terus ini bagaimana nih? Bahaya marah terus ini. Ada apa gerangan ini? Triple-nya ini kurang ya. Oh ya, triple ini. Berarti anu gitu ya, Pak Kadi. Kan kita tadi jenengan tadi bilang adanya anggaran. Anggaran khusus untuk Karang Taruna kan gitu. Berarti setiap desa itu sudah ada pos-pos tertentu. Ya. Nah ini non sewu ini bukan menghakimi loh Pak Lurah, saya izin dulu. Pak Lurah. ini sharing ya, sharing. Ini kita kan tidak saya buka apa-apa enggak. Intinya kita harus tahu. Sekarang kan sistem keterbukaan ya Pak Ketua. Lagi. Nah ini Pak Ketua nanti mesti turun ke bawah kan ditanya kan, wah Pak ini bagaimana kan gitu. Ya ini menurut saya Pak Kadin monggo jelaskan intinya sebenarnya di desa itu ada anggaran. Nah, anggarannya berapa? Apa sesuai dengan kemampuan? Apa disamakan sekabupaten Magetan? Monggo Pak Kadin. Ya. Jadi kalau sudah ngomong masalah anggaran ini Pak ya banyak hal yang harus kita perhatikan. Karena memang apalagi yang di level desa dan kelurahan. Desa sudah urusannya beda dengan dibandingkan disamakan dengan kelurahan. Karena memang anggaran pun juga beda. Nah, yang pasti memang di Permensos itu sudah diatur bahwasanya Karang Taruna itu sumber anggarannya tadi dari APBN, dari APBD, APBD provinsi dan kabupaten, dan sumber-sumber yang lain. Termasuk sumber-sumber lain bisa jadi yang desa dan kelurahan. Untuk desa itu kan ada ketentuan sendiri. Karena yang untuk sumber pendapatan desa itu kan ya dana desa, kemudian AJD sama PAD. Apakah kemudian harus disamaratakan? Nggak bisa. Nggak bisa. Masing-masing Pak Lurah nggak bisa. Karena masing-masing desa punya potensi yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak di sana memang Karang Taruna ini bagian dari lembaga kemasyarakatan. Dan di dalam Undang-Undang Desa 6/2014 juga sudah diatur bahwasanya lembaga kemasyarakatan yang ada di desa itu ya sumber pendanaannya salah satunya adalah dari pemerintah desa. Bagaimana porsinya ya tentunya penyusunannya pun kan harus ada lembaga desa yang mencakup itu dan seterusnya. Berarti non saya ini saya lempar Pak Ketua ya. Pak nggak saya tanya tuh lagi. Gini Pak Ketua, jenengan sewaktu turun di lapangan kendala apa yang istilahnya jenengan hadapi? Pertama kan beda. Karang Taruna ini kan beda dengan yang dulu kan gitu. Dulu tuh Karang Taruna tuh nggak ada apa-apanya kan gitu. Non saya nggak kan gitu. Nah, makanya tolonglah jenengan ceritakan sama teman-teman sharing-sharing. Terus Budi monggo waktunya. Langsung kemauan wis. Oke ya, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwasanya Karang Taruna sekarang itu lebih jelas gitu loh. Payung hukumnya lebih jelas. Ya. Contoh di desa yang kita tanyakan tadi gimana anggarannya kan gitu teman-teman. Jadi kalau di desa itu selain pakai Kemensos 19/2015 itu juga ada Kemendagri 18/2018 bahwasanya Karang Taruna itu yaitu salah satu lembaga kemasyarakatan desa. Masuk PKK, Karang Taruna itu kan sama. Mengenai anggaran tadi yang disampaikan sesuai dengan kemampuan desa tersebut. Tetapi Karang Taruna sendiri sekarang juga tidak tidak melulu dari situ kan gitu.
Ya, siap. Di situ kan sekarang visinya itu berdaya dan memberdayakan. Ya. Dan pemberdayaannya seperti apa? Meskipun kita di bawah dinas sosial, tapi kita bisa sinergi atau binasi jadi binaan dinas yang lain juga. Kita sudah ada beberapa desa di situ, kita sudah membentuk sebuah kelompok usaha. Contoh kemarin di Banyudono kami bentuk Pokdakan yang itu Pokdakan ikan koi. Itu kemarin sudah di SK desa, sudah dapat SK dari Disnakan juga. Itu unsurnya dari mana? Siapa pelakunya? Itu teman-teman Karang Taruna. Karena kalau ke dinas lain nggak boleh pakai Karang Taruna, Pak. Karena Karang Taruna itu kalau pakai logo Karang Taruna biasanya dinas sosial. Nah, kalau ke dinas lain seperti apa? Kita bentuk kelompok usaha. Gitu loh, seperti itu. Terus setelah itu juga kita bisa dari pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dari CSR. Contoh di Bali Asri. Bali Asri itu kan saya sebelum Karang Taruna Kabupaten kan ketua Karang Taruna Desa Bali Asri. Kami di Bali Asri sudah kerjasama dengan PT Jarum. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita sudah disupport sama PT Jarum. Jadi tidak hanya dari anggaran desa ataupun yang lain, tapi dari Jarum sudah mensupport full. Nah, contoh seperti itu. Gitu. Berarti tidak melulu kita desa kan gitu. Dari pemerintah kan gitu. Berarti berusaha untuk mencari dana sendiri bisa. Betul. Kita menyerap dana poker, mungkin dari eksekutif, legislatifnya, dana poker juga bisa. Kan. Berarti dari Karang Taruna tersebut seandainya menurut saya Pak Kadin, kalau buat proposal umpamanya pelatihan dengan stempel Karang Taruna itu bisa ya Pak? Sangat bisa. Nah ini tolong nih, sampaikan sama teman-teman pelatihan ini. Makanya nanti salah satu program pertama kita di 2022 setelah kami dilantik yaitu penguatan struktural yang di sebelumnya mungkin Karang Taruna kecamatan belum terbentuk ya Pak Kadin ya. Alhamdulillah per hari ini tinggal 4 kecamatan aja yang belum. Itu sebagai awal. Terus dari 235 desa ya tinggal beberapa desa yang belum juga. Karena salah satu syarat membentuk pengurus kecamatan apabila pengurus desa yang ada di kecamatan itu sudah terbentuk semua. Tidak akan bisa menemukan mengadakan temu karya di kecamatan tersebut bila di desa salah satu desa di kecamatan itu belum terbentuk Karang Taruna desanya. Ibaratnya harus rata, harus. Ya, jadi nanti struktur kita yang ada di Magetan itu nanti akan ada setelah kita kuatkan strukturnya. 1 PKT Kabupaten Magetan, 2 18 pengurus kecamatan. Selanjutnya yang ketiga ada struktur banyak 235 desa yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi strukturalnya nanti jelas. Nah, setelah strukturalnya nanti kuat, nanti kita program-programnya kita bisa sampaikan. Seperti kemarin juga dari Pak Bupati juga sangat support Pak Kadin ya. Waktu kita audiensi ke beliaunya, emang beliaunya coba buat desa percontohan atau pilot project. Nah, nanti untuk contohan desa-desa yang lain seperti itu. Berarti dari Karang Taruna dari dinas Densos adanya sinergi. Berarti dari Densos juga bisa bila mana membutuhkan bantuan bisa minta tolong Karang Taruna dong. Terus ini. Kebudayaan. Terus ini. Jadi memang Karang Taruna itu kan bagian dari potensi kesejahteraan sosial. Bagian dari mitra dan pilar sosial. Karena mereka juga akan membantu. Jadi tugas-tugas atau lapangan kerja atau wilayahnya Karang Taruna kan sangat luas. Salah satunya adalah bisa membantu untuk penanganan pemerlu PPKS, pemerlu penanganan kesejahteraan sosial. Yang tahu persis kondisi di lapangan itu justru Karang Taruna sebenarnya Pak. Makanya ketika Karang Taruna sudah mandiri ya Pak lagi, ketika ada masalah sosial, Karang Taruna bisa masuk peran. Itu membantu kami, membantu pemerintah. Itulah nanti harus. Berarti istilahnya secara tidak langsung mata-matanya Densos dong. Ya positif. Makanya intinya kan kalau ada di kesejahteraan sosial atau saya itu ada masalah sosial, Karang Taruna harus ya paling tidak menginformasikan, juga mengusulkan kan itu. Memang ternyata sebenarnya Karang Taruna di Kabupaten Magetan itu sangat potensinya besar sekali, besar. Ya, tidak hanya di Magetan Mas, jadi seluruh nasional. Sekarang Karang Taruna ada desa, camat, kabupaten, provinsi ya gitu. Jadi tingkatannya kalau dulu Karang Taruna cuma hanya di desa. Tidak ada kan Karang Taruna kabupaten ada, tapi sekarang dengan Kemensos itu
Ada Karang Taruna pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Strukturnya ada. Gitu. Makanya cepat-cepat dibuat strukturnya, nanti habis gitu buat program kerja gitu untuk desa, khusus untuk desa ini. Terus nggak apa-apa, nah, kita nggak usah istilahnya kita sebagai Karang Taruna istilahnya untuk membuat terobosan pelatihan kayak apa kayak yang sifatnya yang nyata gitu kan gitu kan bisa aja istilahnya kan gitu untuk bengkelan perikanan kan itu pertanian juga bisa kan gitu. Betul. Dan dari dinas lain pun sekarang juga sinergi. Ya, betul. Kemarin di akhir 2021 dari desa kan juga minta 100 anggota Karang Taruna untuk pindah di sana ikut pelatihan. Barusan kemarin minggu kemarin dinas koperasi minta kita 10 kelompok, kelompok 5 orang. Kita ngirim 50 orang ke sana untuk dilatih. Yang 25 dilatih. Kasih pelatihan batik, Pak. Terus selanjutnya yang 25 lagi 5 kelompok dikasih pelatihan buat kerajinan vas bunga. Jadi berdaya dan memberdayakan itu, Pak. Makanya monggo ini Karang Taruna Kabupaten Magetan. Silakan hubungi Pak Ketuanya Pak Joko, Mas Joko ini lah itu. Nanti nomor HP-nya nanti diucap aja. Monggo ini apa boleh nggak ini? Iya monggo, silakan nanti. Koordinasi langsung dengan di dinas sosial kami. Monggo. Dinas sosial kerjanya banyak ya. Iya. Ya sudah ada yang bidang sendiri. Bidang sendiri ya. Insya Allah siap lah, selalu siap. Gitu. Bisa kalau nggak bisa datang langsung ke dinas, bisa lewat website, bisa WA atau langsung ke kepala dinas juga nggak apa-apa. Bersurat Tapi yang pasti ya, Pak, ini pesan aja ya. Jadi Karang Taruna salah satu yang diperhatikan pemuda desa itu betul-betul harus jangan kebiah-biah. Maksud saya ketika satu sana Karang Taruna bagus, dia maju di bidang ini, terus kemudian elon-elon gitu Ini yang kadang kalau sudah niatannya elon-elon itu boleh nggak masalah. Cuma ketika tidak sesuai dengan kearifan lokal itu kan menjadi masalah. Makanya bagus punya potensi. Iya, potensi itu harus sehingga banyak dukungan, sumber daya jelas, sehingga lebih mudah. Itu Pak mungkin pesan ya. Makanya kan yang sekarang ini kan sudah era keterbukaan. Makanya kalau Karang Taruna tanya dana ke desa ya jangan marah Pak Lurah. Gitu sih. Kan jenenge pernah ada nggak? Kalau sekarang ya harus sosialisasi juga kan. Ya gitu. Emang jadi kemarin salah satu PR kita sosialisasi dengan Kemensos itu, Pak. Itu. Karena ternyata di bulan November Desember itu setelah kami turun ke beberapa desa itu banyak dari kepala desa sendiri yang belum paham, belum tahu bahkan ada pengurus Karang Taruna yang di SK-kan setelah 2019 masih pakai aturan yang lama. Makanya kemarin kita minta dibenahi dan kita kasih aturannya. Mereka malah terbuka sekarang karena dulu takut mungkin karena tidak ada aturannya. Mau tak kasih anggaran aturannya mana? Tapi sekarang kan ada Kemensos 25 ada Kemendagri 18 2018 tinggal aja gitu. Kemampuannya seperti apa gitu. Berarti kan istilahnya dari itu berarti Karang Taruna juga punya hak atau istilahnya bisa ikut juga dalam Pusdes juga bisa ya? Istilahnya pendampingan kalau ada Puskusbang itu di desa kan itu. Ya ini monggo nih. Jadi kan harus monggo. Karang Taruna kan salah satu lembaga masyarakat desa. Ya dalam Musrembang, dalam desa itu kan yang dilibatkan salah satunya itu lembaga masyarakatan desa. Betul sekali. PKK, Karang Taruna, BUMDes dan lain-lain. Ya sama posisinya statusnya LKD itu. Jadi namanya lembaga kemasyarakatan desa yang diatur di undang-undang desa itu ya RW itu kan bagian dari lembaga masyarakatan. Hingga ketika RW diajak Pusdes, PKK diajak Pusdes ya statusnya sama dengan Karang Taruna juga. Itu Pak. Berarti kan istilahnya kolaborasi sekarang kan mau tidak mau harus ikut aturan terbaru. Kan gitu. Makanya Karang Taruna silahkan nanti Karang Taruna. Oke, izin Pak Pri. Siap. Ada yang bertanya nih. Dari Pak Jenang saja. Oke. Ini sudah dari Pak siapa nih? Surohman. Sip. Dari mana ini? Dari mana? Menurut saya ini Surohman sih Pak. Pengawal program apa peran pengawalan program maupun anggaran di tingkat desa oleh Karang Taruna Kabupaten
kabupaten maupun dinas terkait. Nah ini berarti pengawalan. Nah ini Ron Sewu ini jenengan Pak Kadin aja untuk monggo. Ini share ini Pak Sulaiman ini intinya. Terima kasih pertanyaannya. Ini kita sharing lah istilahnya untuk membuka istilahnya karakter itu apa, fungsinya apa, kan gitu. Tapi untuk pengawalan menurut saya cara pandang saya sebagai LSM cara pengawalan itu ya dikawal, intinya kalau ada istilahnya diduga ada penyelewengan ya nanti karakternya juga punya hak, menurut saya punya hak untuk memberitahu, intinya jangan sampai itu terjadi gitu. Nah untuk pencegahan kan gitu. Nah, terus ini Pak Kadin ini cara pandang kula niki Nun Sewu. Monggo Pak Kadin. Terima kasih Mas Rohman ya. Ya, Mas Rohman SIP. Rohman SIP. SIP ya sih. SIP. Saya ngomong dulu Pak. Ya. Monggo Pak. Ya. Jadi memang kalau sudah ngomong anggaran ya, sudah untuk Karang Taruna memang kita tidak bisa memaksakan ya. Sekali lagi tadi mungkin saya menangkap pertanyaan Pak Rohman ini bagaimana peran dinas atau pemerintah termasuk Karang Taruna Kabupaten memastikan bahwasanya Karang Taruna itu dapat anggaran. Apakah gitu pertanyaannya? Saya menangkap atau atau ya tadi proses pengawalan itu pengawalan anggarannya Karang Taruna, anggaran Karang Taruna saja. Anggaran Karang Taruna saja yang kita bahas anggaran Karang Taruna. Enggak apa ini kalau lain besok ajaran. Tapi siap aja saya. Ya tadi prinsipnya memang Karang Taruna itu levelnya sama lembaga kemasyarakatan desa. Bisa dapat dan juga diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah terkait dengan sumber dananya atau anggarannya untuk melakukan program kegiatan gitu ya. Apalagi ketika Karang Taruna itu memang masih merangkak gitu ya. Dia butuh dukungan, dorongan. Salah satunya support anggaran ya. Cuma kembalinya tidak ada aturan harus dipaksa dapat sekian kemudian harus mendapatkan. Tetapi yang pasti namanya lembaga kemasyarakatan ya tentunya perlu dengan itu ya. Kemudian bagaimana peran kami? Ya tentunya tadi sosialisasi dengan pemerintah desa, kelurahan, ini adalah penting karena Karang Taruna itu membantu desa juga, membantu kelurahan juga, membantu kami juga. Gitu. Ketika ada misalkan nanti Karang Taruna itu sudah mandiri, dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menyelesaikan permasalahan sosial desa kelurahan, aman desa kelurahan. Jadi kembali permasalahan dengan desa kelurahan harus mencantumkan anggaran Karang Taruna, kembali mekanisme yang dibentuk harus dilakukan, misalkan harus musdes, harus melibatkan lembaga-lembaga desa yang lain, BPD dan seterusnya, silakan. Tetapi ada porsi lah paling tidak kepada Karang Taruna. Kemudian dari peran kami ya kami fasilitasi karena kami kontak eratnya dengan kabupaten, Karang Taruna Kabupaten. Ada dua tipe yang mungkin bisa kami lakukan. Tipe yang pertama adalah pemberdayaan terkait dengan mungkin semacam dana hibah, bantuan hibah di Kota Karang Taruna. Tapi itu pun juga berdasarkan asesmen Pak. Apakah memang betul-betul Karang Taruna itu perlu dilakukan, diberikan itu atau tidak. Yang kedua, kami bisa melakukan semacam kegiatan di dinas yang sasarannya, objeknya itu adalah Karang Taruna. Misalkan tadi ya pemberdayaan melalui pelatihan, kemudian langsung membentuk sebuah kelompok usaha, bisa kami lakukan di eksekutornya itu adalah kami di dinas, tapi sasarannya tetap Karang Taruna desa. Jadi dua tipe itu. Tapi terus seperti ini, Pak Ketua ini Buya ini sampai sebenarnya waduh, monggo ini ngatur Pak. Nyantai aja. Betul yang disampaikan Pak Kadin tadi. Memang tugas kita mensosialisasikan aturan yang ada. Ketika aturan itu sudah jelas, saya yakin Mbah Lurah itu pasti jelas juga kan. Terus teman-teman pemuda pun akan bergerak ya, akan lebih disupport kan. Karena ya kalau kami kalau kami lihat di mana-mana itu ketika pemudanya maju, desanya pasti maju kok. Nah, jadi kalau desa itu pengen maju, otomatis ya salah satunya memaksimalkan sumber daya
manusia pemudanya kan gitu. Iya, betul dengan Pak Ketua kan gini, intinya dalam kesempatan ini dilihat semua kemungkinan kan ya. Jadi tugas ini berat sebenarnya kan itu. Nah ini berat tapi banyak satu jangka panjang. Ini kita akan membuka era baru keterbukaan. Makanya ini monggo ini Karang Taruna Kabupaten Magetan, silahkan koordinasi, jangan malu-malu. Anda punya payung hukum. Kalau punya program silahkan oret-oret tulis kan gitu. Jangan pakai kuar-kuar. Ini kalau saya begini. Jangan jangan kuar-kuar. Kita pakai mekanisme yang ada kan gitu. Buat proposal. Kalau nggak bisa proposal nanti ke dinas sosial. Atau ngopi bareng enak. Oh, ngopi bareng ya. Karantina desa itu ya tujuan akhirnya yang disampaikan Pak Kadin tadi yaitu karantina mandiri ya. Ya, betul. Dan ini memang kita sudah ada beberapa desa yang bisa jadi contoh kan gitu. Kayak di Sukawidi itu di sana ada madu, ada maggot. Terus kemarin kita di akhir tahun di bulan November adakan studi tiru ke Klaten. Di situ ada namanya Kampung Jala. Di Klaten itu kami coba dan teman-teman sudah beberapa yang sudah mencoba juga kan. Tujuannya untuk mandiri itu tadi. Ketika nanti sudah kelompok-kelompok usaha yang ada di desa itu sudah terbentuk, sudah ada menghasilkan, otomatis kan bisa mandiri. Berdaya. Nah, karena tujuan akhir di Karang Taruna tadi yang disampaikan Pak Kadin yaitu Karang Tarunanya mandiri ya. Mandiri istilahnya. Karang Taruna kan ini apalagi era globalisasi yang sangat ketat saingannya. Betul. Kita harus berusaha menciptakan lapangan pekerjaan di sebisa-bisanya kan. Sehingga adanya studi banding itu perlu Pak Kadin kan gitu. Tapi itu tadi ya gantian lah. Dananya terbatas nanti. Juga sedih loh Pak Tri. Ketika anak bocah pinter pendidikan tinggi terus urip di Jakarta kan. Kalau bisa kan bangun desa nih kan gitu. Jadi image teman-teman pemuda tuh aku lulus SMA mau kerja di Jakarta mau keluar negeri. Kalau bisa nanti kedepannya di situ udah ada lapangan kerja di desa sendiri, nggak perlu dan biar ikut bangun desa nih. Gitu. Itu kan sama dengan programnya Pak Jokowi, saya pemberdayaan desa. Desa itu kadang desa itu sifatnya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan desa itu sendiri. Makanya otonomi desa bisa mandiri kan gitu. Sehingga bisa mengelola semua yang ada di desa itu. Terus begitu Pak Kadin. Jadi yang harus diperhatikan kayak katanya Bung Karno ya, bila aku ini jadi pemuda ini adalah potensi yang luar biasa. Tetapi jika kita juga perlu sadar juga ya, di samping ada potensi, di sana ada ancaman juga. Betul sekali. Yang era saat ini kan luar biasa. Jadi tidak sedikit juga yang pemuda mungkin arahnya ke hal yang tidak pas. Karang Taruna ini punya peran juga di situ. Bagaimana punya peluang, bagaimana punya ancaman itu bisa diramu dan yang bisa punya potensi untuk meramu adalah Karang Taruna. Ini yang harapan besar kami. Monggo ini kalau kita itu kan sudah lansia ya. Sudah lansia itu artinya pemuda itu yang lagi kencang semangatnya luar biasa. Monggo sama-sama Karang Taruna kita hidupkan gitu. Dan saya yakin Pak Lurah Kepala Desa ketika ini bisa kita sosialisasikan dengan benar pasti mendukung. Sangat mendukung. Memang benar Pak Kadin, istilahnya gini. Orang cenderungnya kan karena namanya Karang Taruna itu kan cuma kegiatan sosial penuh kan gitu. Tapi di situ kan di sisi situ kan ada pemberdayaan yang ilmu itu secara langsung dan tidak langsung akan tercapai kan gitu. Dan tadi istilahnya pilarnya negara adalah pemuda kan gitu. Dan jangan lupa pemuda itu adalah harapan bangsa dan tadi istilahnya agamanya itu harus diperkuat. Terus ini menurut dengan masalah agama untuk Karang Taruna. Terus ini Pak Ketua. Yaitu mengenai agama. Jadi pemuda ini emang di kepengurusan sendiri ada namanya kelembagaan seksi agama. Betul. Salah satunya ya kita ada giat-giat hari-hari besar kita adakan di situ ya. Di situ kita di desa-desa itu ada kegiatan teman-teman. Kalau contoh di Bariasi sendiri Pak Pri ya. Selain ada Karang Taruna desa, di situ ada perkumpulan Karang Taruna RW. Setiap bulannya itu mereka ngumpul. Jadi saya di desa itu dalam 1 bulan bisa ngumpul dengan teman-teman Karang Taruna itu sampai 3 kali Pak Pri. Ya, jadi di desa sendiri, contoh di desa saya sendiri ya. Itu tanggal 15 kita perkumpulan teman-teman Karang Taruna desa.
Nanti minggu pertama kita ada pertemuan Karang Taruna RW. Terus selanjutnya ada pertemuan Karang Taruna Sinoman atau RT itu. Nah dalam itu pasti kita sisipkan nilai-nilai itu tadi karena ketika kita kelumpukan di situ ya ada unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan nanti kita sisipkan di situ. Nah selain itu juga kita ya teman-teman pemuda yang jadi di situ guru TPA, ada TPA, ada itu kan nantinya emang sangat penting dengan era ini apa ya religi pemuda ini itu menjadi pilar gitu. Makanya juga ada fenomena kan sekarang SD negeri dengan mohon maaf ya madrasah min itu sampai nolak kan gitu karena emang kita itu agama itu sangat penting kan gitu. Ya di situ. Tapi memang jadi harus kompleks ya. Jadi tidak boleh dari satu sisi saja untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Karena pemuda itu juga satu pemuda dengan pemuda yang satunya lagi itu potensinya belum tentu bisa sama kan gitu ya. Satu punya potensi. Makanya kan di lambangnya ini kan ini kan ada melingkar ini. Itu artinya termasuk bagian yang apa ya komprehensif. Jadi di situ ada olah hati, ada olah rasa, ada olah pikir, ada olah raga. Yang ini semuanya harus dilakukan dirangkum. Tidak boleh Karang Taruna hanya ngurusi masalah olah rasa atau olahraga. Kalau dulu ya Kak, atau dikenal itu namanya Karang Taruna sebenarnya ya hanya ya satu sisi pokoknya harus sama harus komprehensif. Ya makanya berkembang itu. Ya itu yang mungkin dan kami dari dinas memang ya sedikit banyak butuh masukan juga mungkin bagaimana yang harus kami lakukan program kegiatannya supaya memenuhi dan cocok dengan permasalahan yang ada di bawah. Misalkan saya punya program pembinaan Karang Taruna, tetapi ternyata Karang Taruna juga perlu dibina kan? Betul. Nanti itu bisa Pak. Kemudian macam itu contoh aja banyak yang lainnya. Makanya monggo silakan ketika memang ada masukan, saran, saya sampaikan ke dinas sosial yang ke depan memang akan terus kita coba kembangkan. Dan saya yakin optimis bahasanya Karang Taruna ini akan menjadi bagian yang sangat menjadi penopang penopang dari pemerintah desa kelurahan khususnya. Ya betul sekali Pak Kadin kan gini. Makanya tadi ada yang tanya, desa itu Karang Taruna apakah saya memberi masukan? Punya hak memberi masukan kan gitu. Sebenarnya itu cuma bahasanya pengawalan itu Pak Tusuk Pak Romani. Karang Taruna punya hak memberi masukan ke desa kan gitu, dan desa pun harus menyadari itu adalah masukan yang positif yang tujuannya demi kebaikan kan gitu. Dan untuk masalah umpamanya itu Karang Taruna membuat proposal ke desa, jangan marah, itu sesuai dengan SOP. Bahkan emang dari desa sendiri setiap tahunnya kita diminta untuk menyodorkan semacam program kegiatan. Ya harus. Jadi tahun 2022 ini dari desa sudah minta untuk program kegiatan 2023 apa proposal kan seperti itu Pak. Ini kan gini, saya kan saya di lapangan itu kan saya ini maaf dengan tanda kutip saya informasi bisa aja atau tidak. Itu tiap desa memang ada dana Karang Taruna. Tapi kan kita harus melihat, kita nggak pernah SPJ-nya gimana kan? Makanya sekarang mulai berubah. Nah, ayo SPJ-nya dibuat betul, harus ada pelaksanaan, harus efisien dan itu tadi tujuannya untuk kebaikan desa tersebut kan. Dan tadi Pak Kadin juga bilang adanya pembinaan Karang Taruna itu penting kan gitu. Ada istilahnya adanya pembinaan untuk anti narkoba kan juga kan itu anti air itu ya yang paling yang sekarang ini yang paling susah itu pencegahan itu yang pernikahan dini itu. Nah ini yang paling yang paling terus budi Karang Taruna kalau gitu. Ayo cara pencegahannya ini ayo Pak Kadin.
kembali ke satu jejaring tadi kan, yang punya peran kan di sana banyak dinas pemberdayaan perempuan dan KAPI kan, ya artinya di situ kemudian ada apa kemarin Pak, forum anak, itu kan bisa dikolaborasikan dengan Karang Taruna. Kemudian yang pasti lagi adalah bagaimana pembinaan SDM Karang Taruna itu kan termasuk olah rasa dan olah hati tadi yang disampaikan. Makanya memang penting sekali Pak, karena pemuda ini masa depan kita, masa depan bangsa ini. Makanya ya saya sangat berharap sekali ya dengan Kabupaten Karang Taruna Kabupaten, kemudian juga kecamatan, bagaimana kemudian Karang Taruna desa dan kelurahan ini bisa betul-betul ada perhatian gitu, kemudian juga bisa melakukan program kegiatannya, karena ya desa kelurahan juga tidak salah kan, kadang itu seingat saya desa kelurahan sudah memberikan alokasi Pak, tapi ternyata itu Karang Taruna ya nggak mau jalan. Makanya itu tadi emang itu dana itu ada, kamu masa nggak bisa menjalankan tugas kita makanya itu Bang tadi kemarin kan Karang Taruna, image-nya Karang Taruna kan cangnom gitu ya. Nah, justru malah kalau saya turun di bawah itu untuk pengurus utama Karang Taruna malah saya sarankan teman-teman pemuda yang masih golongan pemuda, sudah keluarga atau enggak, yang kemungkinan kecil untuk keluar kota. Saya sampaikan itu setelah kita bina, kita jadi, baru mau jadi dia kerja di Jakarta. Makanya emang kami sangka di pembentukan kecamatan sendiri memang kita cari orang yang itu tadi kemungkinan dia akan keluar kota akan kecil, lebih kecil kan. Karang Taruna sendiri kader dari yang bisa dari pemimpin desa sebenarnya gitu. Betul, memang kita kan generasi calon pengganti mereka. Ya ini makanya jadi harus disadari. Nah, ini generasi muda, ojo dianu. Harus dipinter, harus dipinya. Ini generasi muda dikasih semangat, ya toh. Istilahnya dikasih pendidikan yang bagus kan gitu, keagamaan yang bagus kan gitu. Nanti mengganti yang tua-tua otomatis kan tadi. Nah ini Mas Beni kemana ini, kok nggak datang ini orangnya ini? Wah ini Pak Suroman SIP tadi, terima kasih Pak Kadin Sosial, Pak Ketua Karang Taruna, Pak Ketua Lira, semoga Karta di Magetan menjadi lebih baik. Amin ya Pak Suroman. Terima kasih kembali Mas Roman. Silakan main di dinas sosial Mas Roman, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah, dinas sosial itu baru banyak kerjaannya. Nanti gini, insya Allah kalau istilahnya, ini agak promosi sedikit Pak Beni. Harus promosi. Ya nanti kalau Karang Taruna butuh tenaga kita boleh lah kita. Nah intinya untuk kalau saya kan ya pencegahan itu kan insya Allah kita bisa lah. Saya itu sosialisasi, pencegahan pernikahan dini, pencegahan pergaulan bebas. Yang paling sekarang ngeri ini menurut saya untuk generasi muda ini, tolong istilahnya harus mempunyai filter yang kuat. Apalagi zamannya HP kontijen apa deh? Ayo pikir toh, masa kopi terus kamu ini. Hari ini Pak Pri. Jangan toh yo. Makanya ini harus saya juga minta tolong sama Pak Kadin Densos ini gitu ya. Ini sekarang memang masa-masa sulit kita, masa-masa sulit karena pola pikir generasi muda kita itu kan terkontaminasi adanya HP kan gitu. Makanya ya marilah kita bersama-sama Karang Taruna dengan semua masyarakat Kabupaten Magetan saling mengingatkan. Terus Budi, terus Pak Kadin. Ya, jadi kalau namanya pemerlu penanganan kejahatan sosial itu banyak sekali ya. Ada 26 ya Pak ya. Salah satunya itu tidak sedikit yang di antara mereka itu adalah para pemuda juga. Misalkan saya mencatat itu ada beberapa yang sebenarnya sulit untuk dibenahi, tapi bisa. Saya optimis bisa dibenahi, kayak komunitas komunitas yang di jalan-jalan di Mas Pantang gitu ya. Itu semuanya rata-rata usia pemuda. Nah itu ketika Karang Taruna bisa masuk, saya rasa juga bisa. Kemudian juga ada anak-anak yang punya potensi tetapi tidak terurus. Sebenarnya Karang Taruna juga bisa masuk di situ. Makanya ya ini tangan kanan saya, yang tangan dan kaki saya yang di lapangan ini, Mas Joko ini terus ke bawah. Karena penyakit
luar biasa Pak. PPKS Pemerlu Penanganan Wisata Sosial itu sangat banyak sekali. Dan salah satu yang bisa membantu sebagai pilar sosial adalah Karang Taruna. Ya, Karang Taruna itu hebat, bayangkan. Anda Karang Taruna. Saat ini tugas sih, saat ini tugas itu bagaimana yang selama ini yang belum merata ya Mas ya. Yang Karang Taruna secara kelembagaan, SDM sama jejaring itu ya kalau dihitung persentase masih kecil ya marketannya Pak ya. Ya mungkin tadi contohnya ada di tempatnya Mas Joko sendiri di Balai Asri, kemudian di Panean itu yang sudah levelnya mungkin sudah maju atau apa ya. Tapi hampir rata-rata sebagian besar masih dalam tahap yang perlu pengembangan lebih lanjut. Ya ini butuh peran jenengan Pak. LSM yang lainnya juga. Siap. Gitu. Harus ngomong. Hari ini punya Pak Pri. Saya paling menambahi Pak. Jadi setiap berkegiatan di desa memang Karang Taruna ini sementara masih dianggap tanda kutip itu sebelah mata karena mungkin selama ini belum terlalu di-push atau bagaimana kan. Karena kalau melihat potensi sebenarnya teman-teman Karang Taruna di Kabupaten Magetan itu luar biasa. Ambil contoh Geni Langit lah. Siapa yang bergerak di bawah itu sebenarnya? Jadi anak-anak muda semua. Nah itu yang melalui Karang Taruna kita apresiasi. Terus kemarin saya juga ke Desa Pojok Kecamatan Kabupaten Bapak. Jadi ternyata Karang Taruna itu bukan melulu untuk 17-an toh ya. Yang tadi sempat disampaikan. Paradigma itu yang kita rubah. Harus dirubah itu masih maju. Harus dirubah. Sampai masa jabatan sampai kapan Mas? 2026. Oh masih panjang. Jadi progres bertahun sudah. Ini baru tahun pertama loh. harus piye bagaimana lah untuk merubah paradigma itu, merubah pandangan masyarakat. Ternyata di Desa Pojok itu mereka sudah melakukan kegiatan donor darah dan itu rutin. Saya apresiasi, keren lah. Terus terang saya seumur umur donor darah baru ikut di situ juga. Niatnya ngeliput tapi berhubung kecepat juga teman-teman lororan. Terus bagaimana rasanya? Enak Mas ya. Ternyata kita gabung. Ya betul. Dan ternyata itu tadi karakternya luar biasa. Jadi kuncinya aksi dulu. Tunjukkan keberadaan Karang Taruna. Insya Allah nanti dukungan akan mengalir dengan sendirinya. Betul sekali. Seperti kemarin yang di Panean itu, ketika memang Karang Taruna bisa memunculkan, pemerintah itu luar biasa. Itu ya kurang lebih. Jadi tunjukkan aksimu. Betul. Kami yang tua-tua akan mendorong di belakangnya. Kita baru mulai Pak. Kalau di desa saya mungkin Karang Taruna secara organisasi sudah ada. Terus kegiatan juga sudah ada walaupun masih merangkak lah karena belum seperti yang di Panean, belum seperti yang di Geni Langit, Balai Asri itu ya sudah eksis. Ya mohon tuh teman-teman yang di Karang Taruna Kabupaten sering turba lah. Turun ke bawah kayak memfasilitasi teman-teman, menyemangati teman-teman, ayo kita bisa seperti itu. Dan kembali lagi Pak tadi mohon maaf ini Bu Harti tadi promo UMKM Magetan. Lokal Magetan. Pokoknya jangan ngopi dulu karena ini olah pikir ngopi. Kita break dulu. Jadi beliau tadi Pak termasuk Pak Pri, ini Pak Pri entek kopi. Asik ya. Kegiatan ini memang kita support selain untuk mensupport program pemerintah dari bidang apapun, bidang sosial, bidang budaya, bidang pariwisata, bidang agama. Nah ini termasuk UMKM. Nah sponsor kita. UMKM kita mempromosikan dan ini gratis. Jadi kalau pengen promosi sini nggak usah bingung bayar itu nggak usah. Yang penting sampelnya di bawah kita bisa baca dan kita bisa merasakan ya. Betul. Nah ini sambal pecel Bu Harti dari Desa Jaranan, dari Dukun Jaranan, Desa Ngadirejo, RT berapa ini Pak? RT 4 RW 2. Kecamatan Kawajaran Kabupaten Magetan. Bagi teman-teman atau dulur-dulur yang mau pesen sambal pecel Bu Harti ini bisa banyak level ya, level sedang, pedas, ekstra pedas. Bisa pesan. Nah pesannya gimana? Caranya WA. Nanti langsung dijawab sama beliau nih, langsung 0812 3442 6586 seperti itu. Jadi banyak ilmu di sini, ilmu marketing, marketing program termasuk juga termasuk marketing
penting bagaimana. Berarti ini masih pemuda tidak pemudi. Ini mantan pemudi. Iya. Tapi punya putri juga ini yang berkecimpung di Karang Taruna. Oh ya Pak Joko, kita suwun untuk yuk Pak ya. Langsung yang blusukan gitu. Disupport teman-teman. Oke, lanjut. Iya, makanya kan gini. Kalau sekarang masalah sosial itu nggak akan ada habisnya. Kalau masalah Karang Taruna juga nggak akan habisnya. Karena menguasai berapa? 235 desa. Bayangkan itu. Bukan menguasai, memang strukturalnya di situ. Struktur ya, gitu. Jadi anggotanya ada 235 desa. 18 kecamatan. Tur adatinya berapa? Jadwalnya padat sekali. Dan ada info nih Pak. Ya. Untuk kemarin kan kita ngobrol sama teman-teman yang ada di Kelurahan Kawedanan. Oh iya. Nah, Mas, bagaimana kalau kita buat Car Free Day? Nah, itu walaupun baru obrolan di warungan kan. Dan bagaimana mungkin seperti ini kira-kira dari Karang Taruna Kabupaten seperti itu memungkinkan nggak kira-kira untuk mensupport teman-teman buat Car Free Day? Ya kalau itu saya rasa sangat memungkinkan karena kan sekarang sudah boleh juga Pak. Pak Adin ya. Itu bisa nanti bisa sinergi dengan teman-teman pengurus kecamatan. Jadi kecamatan Kawedanan kan sudah ada pengurusnya. Nah, nanti bisa sinergi dengan teman-teman yang desa. Nah, itu nanti teman-teman desa biar menampilkan potensinya. Dan potensinya ada kayak kemarin teman-teman di Kelurahan Panean ya, mengadakan seluruh pameran bazar selama 2 hari UMKM seluruh di Kecamatan Panean. Dan desa ngirim semua. Kemarin alhamdulillah perhatian dari Pak Bupati ini sangat besar ya Pak Adin ya. Kemarin dibuka sama Bu Abu, ditutup sama Pak Bupati. Pak Bupati itu hebatnya dari Surabaya Pak ya. Tadi langsung naik kereta langsung lucu ya. Iya, di malam puncaknya. Nah, itu kan membuktikan bahwa emang ini sudah supportnya sudah luar biasa dari bapaknya situ. Ya betul. Aksi dulu. Iya, emang murni itu teman-teman kelurahan Panean, Karang Taruna Kelurahan Panean bersama kecamatan. Jadi seluruh potensi yang ada di Kecamatan Panean itu ditampilkan di situ semua selama 2 hari. Dan di situ. Ya boleh, tapi semangat dulu. Tapi Car Free Day ada jalur alternatif. Kalau Car Free Day nggak jalur alternatif nggak ada yo. Susah saya. Disupport semangat. Oh iya. Basar versi basar sini. Ya gitu. Kalau kamu dalam ramai sebenarnya. Ini jalurnya kan bisa juga ini. Kan ini cukup sangat tutup lewat tengah ini masih ada. Jalur kayak bukan ini gitu Pak. Iya. Bukan ini kan ditutup tapi ada. Ya bisa diatur saja Pak. Bisa kita dan mungkin nanti mungkin program kita terdekat Pak Kadin ya. Itu Ya. saya rasa sangat penting ini Pak. Nanti kita akan adakan big tech. Teman-teman karantina di kabupaten. Itu memang itu sangat penting karena apa? Teman-teman biar tahu juga kalau kita mengakses dana pocket itu seperti apa caranya. Kita mengakses dana reguler itu seperti apa caranya. Untuk membuatkan kelompok usaha seperti apa caranya nanti di situ kita akan ajarin gitu loh. Iya. Jadi kita tunggu ya peran dan perannya Karang Taruna. Dan kuncinya memang harus bergerak. Jadi Karang Taruna itu sebagai sebuah wadah tadi organisasi kalau hanya menang itu tinggal tunggu waktu aja. Kalau gak semaput ya mati. Ya betul. Makanya ya filosofi air gitu Pak. Jadi semakin air itu kenceng geraknya semakin jernih airnya. Kalau air dim nggak ada gerakan nggak ada aktivitas itu di situ akan muncul bau, warnanya akan berubah, penyakit di situ luar biasa. Sama Karang Taruna kuncinya harus bergerak. Tunjukkan aksimu tadi lah. Tunjukkan aksimu. Jadi insya Allah ketika pemuda itu sudah bergerak, tidak usah mulu-mulu lah. Sebenarnya apa sih bisa dilakukan dulu. Insya Allah pemuda itu semangatnya ketika sudah ada asa atau aksi, mereka sudah ternyata buka Car Free Day. Kok animo masyarakat luar biasa, mereka masih idenya muncul balik yang lain-lain. Itu. Oh betul. Berarti Karang Taruna itu hebat sebenarnya. Iya, kalau saya gini Pak, kemarin untuk saya sampai Padang benar. Karang Taruna itu harus maju. Iya. Dan kalau saya sampaikan teman-teman untuk maju ini sebenarnya kita cuma butuh 3 hal. Dan kita punya kan gitu. Iya. Yang pertama kita butuh SDM-nya. SDM sebagai konseptornya, ya. Kedua tenaganya. Yang ketiga dananya. Ya. Dana maju gitu. Iya Pak Kadin. Dananya apa? Tapi 2
dua modal itu sudah sangat luar biasa. Pemuda untuk buat konsep sebuah usaha atau sebuah kegiatan itu pasti. Pemuda itu liar kok. Liar. Untuk tenaganya banyak. Yang di desa itu umur 13 sampai 45 tahun kan pemuda, Pak. Udah kategori pemuda. Pemudi pemuda ya. Pemuda terakhir. Mau purna. Kita mau purna. Tugas kita menyiapkan adik-adik kita yang gitu. Tapi yang kayak panean kemarin itu kalau dihitung secara nominal, Pak, luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya ya enggak kebayang sampai kayak gitu. Sebenarnya hanya diawali oleh teman-teman Karang Taruna aja. Dukungan pemerintah tentunya. Kelurahan dan sebagainya. Kelurahan supportnya pasti. Supportnya kuat itu kelurahannya. Dan di sini Pak Kadinya sangat mensupport kami. Betul. Iya sama, makanya kita juga perlu kolaborasi sinergi nanti. Ya makanya kan gini Pak Kadi menurut saya. Sekarang kan keterbukaan kan penting sekali. Habis gitu adanya siap menerima masukan yang intinya bukan menjatuhkan kan gitu. Istilahnya ya untuk ya kita manusia kan tetap ada kekurangan kan gitu. Kayak saya juga dikritik gitu sama kemarin. Terima kasih Mbak Bakul Dawud dia bilang gitu. Anunya oh iya Mbak terima kasih bantuannya Mbak. Saya bilang. Kemarin kan putus juga kita punya kan 2 kali kemarin. Saya di WA. Pak Pri suaranya putus-putus. Oh iya. Gawat teknis. Gawat teknis. Bahir liwat. Sinergi nanti. Ya udah kalau saya itu closing statement. Ya monggo statement monggo. Ya, closing statement dari kami pemerintah atau dinas sosial dalam hal ini sekali lagi insya Allah kami butuh yang pertama butuh masukan tentunya ya, butuh masukan saran program ide-ide apa silahkan disampaikan kepada kami. Karena memang kami juga karena ada batasan-batasan yang harus kami lakukan di rangseranya Pak Bupati dan sini kami harus nyambung untuk berkaitan dengan Karang Taruna. Yang kedua, silahkan Karang Taruna terus berproses, berkembang dan bertumbuh, selalu lakukan gerakan-gerakan yang positif dan tadi bina SDM-nya, kemudian kelembagaan pastikan clean dan insya Allah kami akan mendukung proses pembangunan jejaringnya. Kemudian yang ketiga untuk pemerintah desa, kecamatan, ya insya Allah nanti kami akan kolaborasi terus bersama dengan Karang Taruna Kabupaten, mungkin untuk sosialisasi, mungkin untuk tour of duty di bawah, dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita semuanya optimis, yakin dengan di tangan Karang Taruna akan banyak memberikan manfaat ya untuk Kabupaten Magetan yang lebih ke depan. Itu mungkin dari kami. Monggo Pak Ketua. Tadi statement sudah sampaikan Pak Kadin, saya hanya memberi semangat untuk teman-teman pemuda aja. Kalau saya ada slogan, kita sebagai pemuda jangan pernah takut berproses. Karena segala sesuatu itu terjadi karena proses. Dan jangan pernah takut dengan perubahan. Karena yang kekal itu hanya perubahan. Gitu. Jadi mari teman-teman, kalau saya dimanapun saya sampaikan slogan kita, jargon kita yang muda berkarya. Oke, siap. Monggo Mas Beni. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Tanya dulu. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Udah selesai ya? Boleh, ada tambahan, Mas. Monggo. Gak apa-apa, ini ekstra bonus, monggo Mas. Salah satu pengurus kita yang di kabupaten juga. Monggo. Ya. Monggo. Kebetulan tetangga Ini tambahan ini juga. Ya ini. Perkenalan dulu. Ya ini. Alhamdulillah, nama saya Anang Yuliawan, rumah saya Rejasari LT 2. Nah, iya, ikut kabupaten juga pengurus Kabupaten Magetan. Ya, juga kami juga mengikuti Karang Taruna Jana Bakti Rejasari. Oh, Mas Tunggal. Iya. Oh iya. Nah, itu kemarin hari Sabtu kan ada kegiatan ya. Alhamdulillah ya keadaan kan cuaca terus hujan. Karena hujan akhirnya ya yang kegiatan Karang Taruna alhamdulillah lancar. Itu kegiatan Karang Jana Bakti itu luar biasa. Itu sangat mantap lah. Ya ini belum 2 minggu akan ada kegiatan lagi karena kan keadaan cuaca nggak bisa tampil, akhirnya jalanan. Nah, terus akhirnya kan hujan terus ya
untuk minta di apa yang kelola itu minta tambah. Ya, dari Karang Taruna siap aja itu. Siap melayani pokoknya. Jadi kalau kesaing jenengan tersampaikan. Ini bercerita sama teman-teman biar ya ini sedikit cerita aja. Kalau ke sana enggak ada. Oh enggak ada. Cuma ini luar biasa pokoknya Jalan Bakti itu luar biasa Arjosari itu. Semua itu berjalan terus ada kegiatan apapun ya. Oh ya. Itu aja ini gitu. Hebat ini Karang Taruna Arjosari ini, ya kebenaran. Spotnya dari PG juga besar ya? Iya, dari Lepanu PG Arjosari. Iya, dari pihak ketiga, Mas. Iya. Tinggalnya di sini. Ya. Terus pinter Pak. Ya nanti buat contoh Mas ya. Ya ini itu tuh. Ada kendala hubungi Pak Pri nanti. Oh iya. Siap nanti ada nanti siap. Nih, terima kasih atas terima kasih Mas ya. kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nanang ya. Mas Nanang gini insyaallah. Bisa membaca peluang-peluang. Oh iya. Oke, jadi keren ya. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Mas. Jana Bakti. Rejosari Kawedanan. Kuwi nek misal kurang kolaborasi kan jos Mas ya. Satu wilayah kan? Betul. Tonggo dhewe siji pengen punya Mas Ari ya, kita sampaikan Mas Ari yang punya angen-angen Di Rejosari itu yang ada perwakilan pengurus kabupaten ada 2 orang. Rejosari. Mas Jaini ya, Mas Jaini sama Sanan sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman Kawedanan kalau pengen nyambut tentang Karang Taruna kabupaten ya tinggal kalau langsung mawon aja. Enggak usah lewat aku langsung. Ya. Nanti bisa mewujudkan angen-angen Car Free Day. Sebenarnya udah sebelum Covid Pak, ini angen-angen bahas kita ngumpul ya. Nah itu ini mumpung semangatnya Pak Joko ya, masa orang atas. Oke Lur, gitu aja perjalanan kali ini ngobrol-ngobrol kita serius juga santai. Banyak ilmu, banyak bahan yang kita kupas. Oh iya. Monggo tapi mengambil oleh-oleh. Nah untuk dulur Karang Taruna di Kabupaten Magetan tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Jangan takut berproses. Iya. Biar itu sebelum Covid juga jalan itu. Siap. Nah, boleh berdiri offline nggak, Mas? Siapa Pak? Noto enggak? Nonton enggak? Nonton enggak tulisannya? Tulisannya noto enggak? Neng. Noto enggak? Motong. Model enggak? Noto. Model. Sedap. Model enggak? Pon. Noto. Ini ya. Ini sebagai tanda terima kasih kami dari kontribusi usaha kita. Iya. Nah ya. Dan sukses. Siap. Lagi sih. Walaupun Saya kurang lagi. Oh Iya. kita tidak. 1, 2. Ya, siap. Siap. Oke, siap. bicara donor darah itu Udah. teman-teman PMT. Wes closing. Belum. Udah. Oke Lur, itu tadi perjalanan kita terakhir sudah ini bukan apa-apa Pak. Sebagai tanda kenang-kenangan bahwa kita jenengan pernah kesini gitu. Tanda mata. Monggo Pak Pri, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.